cuma mau bikin video doang kok Bu, beneran ini, serius. Iya, bikin video buat tugas ekonomi perpajakan. Ibu tahu nggak sih apa itu perpajakan? I don't know lah. Tapi lepasin saya dulu kan Bu, saya bisa jelasin kok. Yuk saya jelasin. Mbak, halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 7A, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 11 Maret, Surakarta. Sebelum itu, kita kenal dulu yuk sama anggota kelompok 7A. Ayo. Oke teman-teman, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi perpajakan dengan tujuan kita akan memberi point of view kepada teman-teman berapa penting sih ekonomi perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan membahas materi utama terlebih dahulu. Penting bagi kita untuk mengetahui secara umum, pajak di Indonesia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama itu ada pajak pusat dan yang kedua ada pajak daerah. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pajak pusat? Jadi teman-teman, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan di wilayah tertentu ataupun di wilayah masing-masing. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja kontribusi pajak pusat bagi perekonomian? Ternyata pajak pusat itu memiliki kontribusi sebagai berikut. 1. Belanja pusat digunakan sebagai belanja pemerintah pusat meliputi belanja barang, belanja modal, subsidi, hingga bantuan sosial. Kontribusi yang kedua digunakan sebagai transfer ke daerah dan juga dana desa. Transfer ke daerah ini meliputi dua, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta dana desa. Selain itu, pajak pusat juga berkontribusi sebagai pembayaran utang negara meliputi utang pokok dan juga bunganya. Adapun jenis pajak pusat yaitu ada 6. Yang pertama ada PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada PPP atau pajak bumi dan bangunan tertentu. Tertentu yang dimaksud di sini adalah dalam skala nasional seperti perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Yang keempat ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima ada materai, dan yang terakhir adalah pajak karbon. Sedangkan untuk pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Bapenda atau Badan Pemungutan Daerah yang dimana akan masuk ke APBD yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan publik daerah. Kemudian, pajak provinsi itu memiliki 6 jenis pajak. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, yang keempat ada pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah atau PAT, yang kelima ada pajak air permukaan atau PAP, dan yang keenam ada pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota itu memiliki 11 jenis pajak teman-teman. Yang pertama ada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan yang terakhir itu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, materi yang akan kami bahas pada video kali ini mengenai PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan klasifikasinya, pajak ini termasuk dalam kategori pajak pusat karena dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. PPNBM sendiri ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini termasuk dalam pajak tidak langsung dan hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kepada produsen serta dikenakan di luar PPN. Subjek pajak ini ialah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Dan yang kedua ialah pengusaha yang mengimpor barang mewah. Sedangkan objek pajak ini ialah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen yang dilakukan di dalam daerah pabean Indonesia dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun jenis PPNBM ada dua. Yang pertama itu PPNBM atas impor barang mewah. PPNBM ini dikenakan atas barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Pajak ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang masuk ke daerah pabean Indonesia. Kedua, ada PPNBM atas barang mewah dalam negeri. PPNBM ini dikenakan atas penyerahan barang mewah oleh produsen atau pabrikan yang ada dalam negeri kepada pembeli. Pajak ini dipungut oleh pengusaha kena pajak yang memproduksi barang mewah tersebut.
Barang kena pajak yang tergolong barang mewah ataupun dikenai PPNBM itu memiliki salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut merupakan bukan suatu kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, biasanya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang berpenghasilan tinggi. Lalu yang ketiga, barang tersebut biasanya untuk menunjukkan status sosial. Lalu yang terakhir, jika dikonsumsi, barang tersebut bisa merusak moral masyarakat ataupun bisa mengganggu ketertiban umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020, tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah. Pertama, kendaraan bermotor tertentu yang dilihat dari konsumsi BBM, emisi karbon dioksida, kapasitas mesin, teknologi kendaraan, fungsi kendaraan, dan kendaraan bermotor ini dikenakan tarif mulai dari 12%. Kecuali untuk kendaraan seperti ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, baik untuk kepentingan negara atau tidak. Kedua, kelompok hunian mewah yang memenuhi kriteria tertentu seperti nilai dan jenis bangunan yang ditetapkan dalam peraturan dikenakan tarif sebesar 20%. Contohnya, apartemen, rumah mewah, penthouse, dan kondominium. Yang ketiga, kelompok pesawat udara seperti jet pribadi, pesawat pribadi, helikopter dikenakan tarif sebesar 50% tergantung dari jenis, fungsi, karakteristik pesawat. Keempat, ada kelompok balon udara yang biasanya digunakan untuk rekreasi atau olahraga, dikenakan tarif 40%. Kelima, kelompok peluru senjata api seperti peluru untuk senapan berburu atau peluru pistol untuk penggunaan sipil yang diizinkan dan senjata api lainnya seperti untuk olahraga menembak. Kelompok ini dikenakan tarif sebesar 40% kecuali untuk keperluan negara. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah seperti yacht, kapal eksklusif, kapal layar mewah dikenakan tarif sebesar 75% kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Selain itu, barang untuk kepentingan konsumsi dan gaya hidup seperti perhiasan dikenakan tarif sebesar 75% karena barang tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan eksklusif. Selain itu, barang elektronik juga dikenakan tarif sebesar 10%. Pengenaan tarif ini dilihat berdasarkan spesifikasi, fitur barang, dan tujuan dari penggunaan. Cara menghitung PPNBM adalah menggunakan rumus tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu harga jual untuk penyerahan dalam negeri dan nilai impor untuk barang mewah yang diimpor. Teman-teman, tadi kan udah dijelasin kalau pajak ini tuh termasuk salah satu jenis pajak pusat kan, maka kontribusinya itu sama, yaitu satu, untuk belanja pemerintah pusat, itu meliputi belanja pegawai yang dimana pajak ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan juga pensiunan para ASN, TNI maupun Polri. Kemudian, pajak ini juga digunakan sebagai belanja barang, yaitu dimana untuk mendanai pengadaan operasional instansi pemerintahan yang menggerakkan sektor swasta maupun UMKM. Lalu selanjutnya itu juga digunakan sebagai belanja modal yang dimana dana ini itu untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan, jembatan maupun pelabuhan. Selain itu juga digunakan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lalu ada juga subsidi, yaitu tujuannya untuk menjaga kestabilan harga, di mana biasanya pemerintah itu memberikan subsidi seperti gas, listrik maupun BBM dan juga pupuk. Lalu kontribusi yang kedua itu digunakan juga untuk transfer daerah dan dana desa, di mana transfer ke daerah ini itu dibagi menjadi dua, yaitu dana alokasi umum, yaitu untuk mendanai kebutuhan dasar daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan juga pemerataan layanan publik ke antara wilayah. Lalu ada dana alokasi khusus, di mana dana ini untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, contohnya itu seperti pembangunan sekolah maupun fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah dana desa, ini itu adalah untuk ditransfer ke desa-desa secara langsung untuk membiayai pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan instansi daerah. Selain itu juga digunakan untuk membayar utang negara, meliputi utang pokok maupun bunganya. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, PPNBM masih menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur pola konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang tergolong mewah. Salah satu contoh yang paling relevan adalah sektor otomotif. Pada tahun 2025, pemerintah kembali memberikan insentif PPNBM ditanggung pemerintahan atau DTP untuk kendaraan tentu yang ramah lingkungan seperti mobil hybrid dan kendaraan rendah emisi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Apabila terdapat kritik, saran maupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.